Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka ya. Oke, di video kali ini Mas Eka nggak memberikan informasi tentang PIP maupun KJP, tapi Mas Eka akan memberikan informasi untuk penggunaan e-materai ini yang akan digunakan di beberapa instansi, bahkan mungkin juga nanti pada saat kayak KJP gitu ya, itu bisa menggunakan e-materai atau teman-teman yang menggunakan surat-surat elektronik lainnya juga nanti akan menggunakan e-materai lagi ya, tidak menggunakan materai yang, dibeli, secara fisik gitu. Jadi pakai e-materai, cara cara membelinya bagaimana, cara registrasinya bagaimana. Terutama nih untuk teman-teman yang, mau mendaftar ke ASN ya, karena, untuk PPK atau P3K itu nanti akan dibuka ada beberapa untuk teman-teman mungkin Bapak Ibu guru atau ada teman-teman yang sudah lulus atau memenuhi persyaratannya ingin coba daftar ke P3K teknis gitu ya, dibuka lowongan ASN. Nah, ini salah satunya menggunakan e-materai. Bagaimana cara membuatnya? Nah, di video kali ini Mas Eka akan, memberikan tutorialnya. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Bisa juga join di Telegram Mas Eka, Instagram, dan TikToknya Mas Eka. Oke, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Oke, di sini ya, di panduan pendaftaran SSC ASN ya, untuk teman-teman yang pengen daftar ASN nih, insyaallah udah mau mulai dibuka nih, karena buku panduan pendaftarannya sudah mulai, bisa diunduh oleh teman-teman. Nah, di sini Mas Eka ngambil dari webnya langsung ya, BKN, ini untuk tenaga kesehatan dan ini untuk teknis. Di mana, 2 kategori ini ya, 2 kan di sini kan ada 3 nih ya, ada jenis seleksinya P3K guru, P3K tenaga kesehatan, dan P3 teknis. Kalau untuk guru Mas Eka lihat tadi tidak menggunakan e-materai, tapi kalau tenaga kesehatan dan teknis itu menggunakan e-materai. Nah, untuk yang menggunakan e-materai ini berarti kan 2 nih ya, tenaga kesehatan dan teknis menggunakan e-materai. Nah, di sini pada seleksi pengadaan CASN tahun 2022 diberlakukan penggunaan e-materai pada dokumen yang menggunakan materai seperti surat lamaran, surat pernyataan, atau dokumen lain yang memerlukan penggunaan materai. Pelamar dapat membuat akun e-materai melalui distributor resmi yang terafiliasi dengan Perum Peruri, antara lain nih ada 5 ya, PT Peruri Digital Security atau PDS, kemudian Mitra Pajakku, PT Pinet Indonesia, PT Mitrakom Eka Sarana, kemudian Koperasi Swadharma. Nah, Mas Eka nyoba yang menggunakan e-materai. Nah, tampilannya nanti ketika ini diklik ya ematerai.co.id, tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini, jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akun, ini Mas Eka udah punya akun ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum punya akun, teman-teman buat akunnya terlebih dulu. Nih kita logout aja ya. Kok tidak bisa logout? Oke, ini, buat dulu akunnya, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita langsung ke pembahasannya. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalkan pertama teman-teman baru buat akun nih, nanti kan, munculnya seperti ini ya. Ini login, kalau ini login udah punya, eee, ini ya akunnya, kalau belum nanti ada tampilannya seperti yang di atas ini nih, ya. Nah, di atas ini ada daftar. Nah, teman-teman klik daftar, nanti akan dimunculkan seperti ini. Yang pertama teman-teman harus mengunggah, KTP teman-teman, ya. Jadi mengunggahnya itu maksimal filenya 1 MB. Jadi usahakan kecil lah di bawah 1 MB ya. Diunggah dulu KTP-nya, setelah diunggah nanti maka, ada yang tahap yang kedua pengisian data. Di situ ada biodata diri. NIK ini langsung terisi otomatis di sistem ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan NPWP aja. Kalau misalkan belum punya NPWP gimana Mas Eka? Nanti ada di bawahnya keterangan belum memiliki NPWP. Kemudian masukkan email, nah namanya juga sudah langsung terisi by system. Jadi nggak bisa dibohong-bohongin lagi nih, karena tahun-tahun yang udah banyak yang menggunakan materai yang sudah dipakai digunakan lagi tuh ya. Itu nggak boleh di-scan kemudian ditempel mentang-mentang digital gitu. Nah sekarang tidak bisa lagi karena sudah menggunakan e-materai. Setelah nama nama lengkapnya sudah masuk ya, kemudian nanti nah di bawahnya itu ada password dan password konfirmasi. Teman-teman masukkan 8 karakter password ya, terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol ya. Jadi kalau misalkan password-nya, 1, 2, 3, 4, 5 itu nggak bisa ya, pokoknya harus ada angka, huruf besar, huruf kecil, dan simbol. Simbol itu kayak tanda tanya, tanda kurung, terus akeong gitu ya.
dan atau lain-lainnya lah gitu, itu simbol. Kemudian password konfirmasi juga sama seperti dimasukkan ke dalam password yang teman-teman sudah buat 8 karakter tersebut. Kemudian nomor telepon itu dimasukkan, ini WNI udah langsung ya, tempat lahir juga sudah langsung, tanggal lahir juga sudah langsung, alamat juga sudah langsung terisi secara otomatis by system. Ya, kemudian nah di sini tadi yang Mas Eka bilang, kalau belum memiliki NPWP teman-teman diklik ininya, dipindahkan, entar dia berubah jadi warna biru kalau tidak salah atau hijau. Di sini, saya belum memiliki NPWP, nanti akan diarahkan ke untuk teknis selanjutnya. Kemudian di sini kalau misalkan udah lengkap, teman-teman tinggal diklik checklist ya, data yang saya input adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila kemudian ditemukan ketidaksamaan data, maka saya, menyetujui pembekuan akun. Jadi bisa ditutup kalau misalkan tidak sesuai datanya. Nah, kalau sudah diklik daftar. Nah, ketika sudah diklik daftar, maka teman-teman nanti akan diarahkan atau dapat notifikasi seperti ini, "Silakan cek email Anda. Proses pendaftaran Anda hampir selesai. Silakan cek email Anda, lalu tekan tautan yang tersedia untuk melakukan verifikasi akun. Apabila Anda tidak menerima email verifikasi, harap cek spam folder pada email Anda atau kirim ulang email verifikasi." Kan tadi kan di atas teman-teman suruh ngisi email tuh ya. Nah, emailnya itu usahakan email yang aktif. Nah, ini ya email-email yang aktif yang teman-teman gunakan, jangan yang email nggak aktif ya. Email aktif nanti kodenya akan dikirim ke sana untuk aktivasi. Nah, kemudian teman-teman buka emailnya, maka akan dapat email seperti ini ya, ini email balasan langsung ya. Registrasi sukses ya. Nah, ini nama saya. Terima kasih telah melakukan registrasi ke website portal PT Peruri Digital Security. Untuk melanjutkan proses login, silakan tekan tautan verifikasi di bawah ini. Jadi tinggal klik aktivasi akun, maka teman-teman akan diproses seperti ini ya. Memverifikasi jadi tunggu, jadi agak loading. Kemudian nanti tampilannya seperti ini. Verifikasi berhasil, teman-teman tinggal klik OK, maka diarahkan ke login ya. Halaman login, masukkan email, biasanya di sini emailnya sudah langsung terisi, kemudian passwordnya telah dibuat oleh teman-teman, kemudian captcha-nya juga diketikkan, tinggal klik login, maka teman-teman nanti, muncul tabel seperti ini ya, untuk mendapatkan OTP-nya. Nah, OTP-nya ini dikirim ke email teman-teman. Nah, setelah teman-teman buka emailnya, masukkan OTP-nya seperti ini emailnya ya, kode OTP, nama saya nih ya, di sini ya. Terima kasih telah melakukan login ke website Ematrade. Silakan masukkan kode ETP di bawah ini untuk melanjutkan proses login. Kode OTP ini valid untuk 5 menit, jadi per 5 menit sekali dia akan langsung, reload ya, ganti. Nah, OTP-nya ada di sini, dimasukkan seperti tadi, maka sudah selesai. Nah, OTP yang di sini tadi dimasukin ya, di sini, lanjutkan, maka di sini langsung otomatis masuk ke akun teman-teman. Nah, di sini ada 2, pembelian dan pembubuhan. Berarti kalau misalkan kita belum memiliki materainya sama sekali, maka teman-teman bisa pembelian terlebih dahulu. Ini langsung aja bisa di-skip atau teman-teman mau lihat ya bisa. Jadi dari sini next akan ke pembubuhan, kemudian langsung skip aja atau di-close. Ini di-close. Nah, pembelian di sini ada kuotanya nih. Kalau yang teman-teman biasa beli di ini ya, marketplace gitu ya, itu biasanya udah sering tuh kuota beli beli berapa gitu ya. Nah, ini kuotanya misalkan mau beli 2 materai, 3 materai, 4 materai, 10 materai. Teman-teman tinggal diklik saja ininya atau diketik saja di sini, nanti dia akan otomatis totalnya berapa. Misalkan mau beli 10 berarti 100.000. Nah, kalau sudah, karena ini Mas Eka beli hanya satu ya, hanya untuk sampel, 1 10.000 maka bayar. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan seperti ini ya, pembelian, mohon menunggu beberapa saat, transaksi sedang dalam proses. Jadi agak loading, kemudian akan ditampilkan seperti ini. Nah, halaman untuk pembayarannya di sini ada 3 metode pembayaran. Di sini juga ada tanggal transaksi dan invoice-nya, merchant-nya Peruri ya, tagihannya sekian. Nah, di sini ada 3 pembayaran. Yang pertama tunai, modern channel. Jadi ada beberapa ya seperti Alfamart, Yomart Good, PT Pos, Pegadaian, bisa juga ke bank ya, misalkan teman-teman nggak punya, m-banking gitu ya, teman-teman bisa ke Alfamart Good ataupun Yomart Group ya, atau ke PT Pos ya. Entar tinggal ada nomor virtualnya. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang sudah memiliki, eee, mobile banking ya, itu bisa menggunakan virtual akun bank ya. Kemudian juga ada QR code-nya atau kris-nya. Nah, tinggal pilih teman-teman, karena di sini Mas Eka menggunakan pemilihan QRIS. Nah, di sini ada metodenya ya tadi ya, menggunakan merchant, di sini nanti ada kode bayar, tinggal diklik aja, nanti dia akan secara otomatis akan muncul di bawahnya kode bayarnya. Jadi teman-teman tinggal bilang aja ke kasir Alfamart atau Yomart, "Nih saya mau bayar ini," nanti dimasukkan, selesai.
begitu juga dengan virtual akun. Virtual akun teman-teman di sini hanya ada 4 bank, Mandiri, BRI, BNI, dan Permata, tinggal diklik aja salah satu. Kalau misalkan BCA nggak ada ya berarti nggak bisa ya. Kemudian juga sama, QR code juga sama, kris PinFi-nya itu diklik. Nah, di sini Mas Eka menggunakan, barcode ya, kris ya. Nah, seperti ini, ketika sudah diklik, krisnya di sini, maka nanti akan tampil kode kris Anda di sini. Nah, ini teman-teman tinggal buka, kalau misalkan yang di DKI menggunakan Jackone atau menggunakan, BRI atau yang lain-lainnya yang sudah yang bisa men-scan barcode-nya, m-banking-nya, silakan aja langsung scan barcode-nya, maka otomatis nanti dia akan langsung terkoneksi dan statusnya pembayaran telah berhasil dilakukan kalau misalkan sudah barcode dan sudah diselesaikan ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, notifikasi pembayaran telah, berhasil dilakukan, klik saja oke, maka nanti teman-teman akan dilemparkan atau masuk ke e-materai lagi. Di sini akan ada notifikasi, "Pembayaran sukses, pembelian sedang diproses, mohon ditunggu beberapa saat. Apabila setelah 2 jam kuota belum masuk, silakan menghubungi customer service kami." Nah, jadi kalau misalkan 2 jam e-materai teman-teman masih belum ada juga, ya hubungi customer service ya. Tapi Mas Eka, nyoba, dia tidak ada 1 menit, e-materainya sudah ada. Ya, jadi begitu diverifikasi langsung, begitu dibayarkan langsung masuk tuh ke akunnya Mas Eka, e-materainya. Nah, setelah itu, kemudian cara penggunaan materainya bagaimana Mas Eka? Nah, di sini ada ya cara melakukan pembubuhan. Kan materai itu buat ditempelkan di surat-surat penting tuh ya. Bagaimana caranya? Nah, di sini, kan tadi kan di depan kan ada pembubuhan ya, yuk kita coba ke atas lagi ya, agak jauh ya. Nah, di sini ya, di sini ada pembelian dan ada pembubuhan ya. Nah, ketika ingin ditandatangani atau dibubuhkan sama teman-teman, maka teman-teman diklik pembubuhannya. Nah, di sini nanti ada beberapa, alurnya nah di sini ya, pembubuhan e-materai. Cara melakukan pembubuhan e-materai, yang pertama teman-teman upload dulu, kemudian pilih posisinya, kemudian nanti isi PIN, pembubuhan, baru download. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diisi oleh teman-teman, tanggal dokumennya itu diisi dulu, kemudian nomor dokumen jika ada ya, kalau misalkan ini juga sama, tanggal dokumen jika ada, kalau nggak ada kosongin aja nggak apa-apa. Nah, di sini nanti ada pilihan nih, pilihan suratnya. Nah, di sini Mas Eka kan milih surat pernyataan ya, teman-teman bisa milih, di sini ada dokumen transaksi, dokumen penerimaan uang lebih dari 5 juta ya, dokumen pelunasan utang lebih dari 5 juta, surat berharga, surat keterangan, surat pernyataan, dan surat lain-lainnya. Nah, ini teman-teman tinggal pilih sesuai dengan dokumen yang akan teman-teman bubuhkan materai, yang teman-teman udah beli. Nah, di sini karena Mas Eka bikin surat pernyataan, maka Mas Eka klik surat pernyataan, kemudian Mas Eka upload ya, di sini kan nih, di sini ada ya, klik atau seret file PDF, kamu di sini ukuran dokumen yang direkomendasikan adalah A4. Jadi teman-teman ini filenya harus PDF, kemudian ukurannya, direkomendasikan A4. Boleh nggak A4? Boleh aja, tapi direkomendasi A4 agar tampilannya sesuai gitu ya. Jadi setelah itu diklik di sini, nanti teman-teman tinggal upload, dokumen PDF-nya teman-teman yang akan, ingin dibubuhkan, materainya. Nah, seperti ini contohnya, ini Mas Eka buat contoh ya, ini adalah contoh surat pernyataan yang ditandatangani dengan materai elektronik. Di sini Mas Eka buat seperti ini. Nah, ini materainya ya. Jadi materainya kecil, unik ya di sini. Mas Eka tutup ya, karena nanti di-screenshot kemudian ditempel-tempel tuh sama teman-teman. Karena orang Indonesia itu kreatif kreatif ya. Nah, di sini ini juga bisa dipindah-pindahkan teman-teman ya, bisa mau diletakkan di kanan, di kiri, ataupun di tengah, atau mau di atas, mau di bawah juga silakan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kalau udah selesai, nanti teman-teman tinggal bubuhkan e-materainya. Kemudian nanti teman-teman diminta untuk memasukkan PIN. Nah, di sini ya. PIN-nya dimasukkan seperti yang tadi ya, yang tadi Mas Eka kasih ya. Kemudian, bukan Mas Eka kasih, yang teman-teman buat ya. Kemudian pembubuhan ya, kemudian klik submit, kemudian nanti materai atau surat yang sudah dibubuhkan materai ini teman-teman bisa download. Nah, download yang sudah bermaterai itulah yang kemudian nanti boleh teman-teman kirim ke yang berkepentingan. Misalkan kalau mau daftar ASN seperti ini, ya nanti hasil download itulah yang akan dimasukkan atau diupload ke akun teman-teman. Jadi seperti itu cara untuk membuat akun sampai dengan
pembubuhan, materainya, gitu teman-teman ya. Agak panjang ya tutorial kali ini ya. Oke, itu aja mungkin teman-teman informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.